Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jadwal dan tata cara daftar ulang jalur SBMPTN Unair tahun 2022. Namun sebelumnya kakak ucapkan selamat bagi adik-adik yang telah lulus di Universitas Airlangga lewat jalur SBMPTN tahun 2022. Semoga kedepannya adik-adik menjadi mahasiswa yang mencetak banyak prestasi di Universitas Airlangga. Karena kita tahu bahwa Universitas Airlangga merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia, di mana universitas ini terletak di kota Surabaya ya. Oke, langsung saja kita bahas terkait jadwal dan tata cara daftar ulang jalur SBMPTN Unair tahun 2022 ya. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan syarat. Ada begitu banyak syarat yang harus adik-adik penuhi ketika ingin mendaftar ulang di jalur SBMPTN Universitas Airlangga tahun 2022 ya. Yang pertama adalah foto berwarna terbaru, di mana ukurannya adalah maksimal 2 MB menggunakan format JPG. Dan adapun ketentuannya, foto yang dimaksud yaitu foto dengan latar belakang merah, di mana adik-adik diminta untuk memakai pakaian putih berkerah, bukan seragam ya. Adik-adik tidak diperkenankan memakai kacamata, serta wajah dan badan pada saat foto melihat lurus ke arah kamera. Dan tidak ada bagian kepala yang terpotong sedikit pun dan wajah tidak boleh tertutupi. Misalnya tidak boleh pakai masker ya. Nah, kemudian pas foto merupakan close up dari kepala dan dada sehingga memenuhi 80% dari seluruh foto ya. Kurang lebih seperti pas foto ya. Seperti itu. Kakak yakin adik-adik sudah paham terkait dengan foto ini ya. Kemudian yang kedua itu kartu peserta SBMPTN tahun 2022. Pasti adik-adik sudah memiliki ya, semua peserta SBMPTN pasti memiliki namanya kartu peserta dan masih menyimpan sampai sekarang ya. Dan untuk formatnya itu PDF maksimal 2 MB ya. Dan yang ketiga adalah SKTL. SKTL merupakan surat keterangan lulus ya. Itu khusus untuk lulusan tahun 2022. Nah, kenapa SKTL? Dikarenakan mungkin dalam waktu dekat ijazahnya belum terbit ya, jadi masih menggunakan SKTL. Atau bisa juga menggunakan surat keterangan kelas 12 yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah atau surat keterangan lulus ya, atau SKTL. Jadi kalaupun tidak ada SKTL, boleh juga surat keterangan kelas 12 ya, di mana di situ ada stempel atau cap dan tanda tangan oleh kepala sekolah misalnya ya. Dan bagi angkatan 2021 dan 2020 itu wajib menggunakan ijazah ya. Boleh juga surat keterangan lulus, tapi karena angkatan 2021 dan 2020 sudah ada ijazahnya ya, silakan menggunakan ijazah seperti itu. Nah, untuk ukurannya juga sama, itu pakai format PDF, ukurannya maksimal 2 MB ya atau MB. Kemudian yang keempat adalah akte kelahiran. Tentu semua kita memiliki akte kelahiran ya. Jadi silakan di-scan, formatnya menggunakan PDF maksimal 2 MB. Dan yang kelima adalah kartu keluarga harus asli ya. Di mana kartu keluarga ini di dalamnya tercantum nama adik-adik beserta dengan anggota keluarganya dari mulai kepala keluarga, ibu bapak, adik dan seterusnya ya, seperti itu. Sama formatnya juga maksimal 2 MB menggunakan PDF ya. Dan yang keenam adalah surat pernyataan mematuhi peraturan dan nafja. Apa sih nafja? Itu kan berkaitan dengan narkotika ya. Jadi Universitas Airlangga sangat menghimbau buat adik-adik tidak diperkenankan untuk menggunakan nafja ya. Nah, nanti bisa diunduh di laman ini ya. Silakan dicek adik-adik. Di mana surat pernyataan ini berisi terkait dengan adik-adik harus bersedia mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan peraturan serta keputusan yang berlaku di Universitas Airlangga. Jadi kita sebagai mahasiswa nantinya harus mematuhi pada institusi ya, di mana institusi adik-adik yaitu Universitas Airlangga sendiri ya. Kemudian juga adik-adik diminta untuk tidak pernah, sedang atau akan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikoterapi dan zat adiktif atau kita kenal sebagai nafja ya. Baik sebagai pengguna, pengedar, produsen atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ini hanya surat pernyataan saja, tidak diminta untuk tes nafja, tes narkoba tidak. Jadi adik-adik diminta untuk menulis surat pernyataan di mana di bawahnya nanti ada materai 10.000 ya. Di mana ini sebagai komitmen adik-adik ke depannya, bahkan mulai dari sekarang sampai ke depannya tidak menggunakan nafja ya, karena ini sangat mengganggu perkuliahan adik-adik nantinya seperti itu. Dan formatnya sama, menggunakan PDF maksimal 2 MB ya.
Kira-kira sampai sini paham adik-adik ya? Nah, kalau paham kita lanjut ke persyaratan berikutnya ya, karena masih banyak persyaratan nih. Nah, selanjutnya yang nomor 7 yaitu surat pernyataan registrasi di mana adik-adik bisa mengunjungi laman ini untuk memperoleh formatnya ya. Silakan kunjungi laman ini, nanti akan diberikan format, kemudian adik-adik isi formatnya dan kemudian di PDF-kan maksimal 2 MB dan dikirim berkasnya secara online ya. Dan yang berikutnya nomor 8 yaitu surat keterangan sehat atau berbadan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan dengan biaya sendiri. Jadi adik-adik diminta untuk minta surat keterangan sehat dimanapun, yang penting itu adalah rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan, baik di domisili adik-adik atau boleh juga di Surabaya. Silakan nanti kemudian di PDF-kan maksimal 2 MB juga ya. Dan yang 9 adalah BPJS, KIS ataupun ASKES. Itu pun kalau ada ya, jika dia memiliki salah satu jaminan kesehatan yang antara BPJS, KIS ataupun ASKES, silakan di-scan kemudian dikirim secara online ya, maksimal 2 MB PDF. Kemudian yang 10 KIPK ini wajib hukumnya bagi adik-adik yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi silakan di-upload ya. Berkaitan dengan persyaratan berikutnya nanti kakak akan jelaskan selanjutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan penghasilan bersih, di mana penghasilannya adalah penghasilan dari orang tua atau wali. Diminta pada instansi atau tempat bekerjanya orang tua, atau bisa juga kalau misalnya orang tuanya sebagai wira swasta, bisa minta keterangan dari RT atau RW yang berisi keterangan pekerjaan orang tua atau wali. Bagi adik-adik yang orang tuanya PNS, TNI atau Polri ya silakan minta dari instansi tempat orang tua atau wali adik-adik bekerja ya, seperti misalnya sebagai guru ya minta di sekolahnya ya, bahwa ternyata orang tuanya memang bekerja di situ dan dilengkapi dengan keterangan penghasilannya, biasanya harus ditandatangani oleh bendahara ya, seperti itu ya. Dan ukuran maksimalnya adalah 2 MB menggunakan PDF ya. Kemudian yang ke-12 adalah akta pendirian dan SIUP. Nah, ini khusus untuk orang tua wali yang bekerja sebagai pengusaha atau wira swasta ya. Sama ukurannya maksimal 2 MB menggunakan format PDF ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu SPPT PBB nomor 13 ya. SPPT PBB rumah orang tua atau wali ya, calon mahasiswa baru pada tahun terakhir ya, atau surat keterangan RT atau RW jika rumah kontrak atau kos. Jadi misalnya ternyata adik-adik sampai saat ini orang tuanya masih ngontrak ya, silakan minta surat keterangan dari RT atau RW setempat ya, seperti itu. Nomor 14 yaitu pembayaran rekening listrik 2 bulan terakhir ya. Jadi silakan minta kepada orang tuanya bukti pembayaran rekening listriknya 2 bulan terakhir ya. Misalnya kalaupun beli pulsa ya silakan menggunakan pembelian pulsa itu misalnya. Kalau yang masih bayar di PLN ya silakan minta bukti pembayarannya di PLN ya, lewat kantor pos misalnya dan seterusnya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang adik-adik miliki di rumah ya. Nah, kemudian yang ke-15, STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang tua atau wali ya. Misalnya di rumah itu ada berapa motor ya, silakan scan STNK dan bukti pembayaran pajak terakhirnya untuk kendaraan bermotornya, lalu buat dalam bentuk PDF maksimal 2 MB ya. Dan yang ke-17 surat keterangan terkait kepemilikan rumah dan kendaraan. Nah, surat keterangan ini kita minta di RT atau RW setempat, di mana berisi tentang yang pertama jumlah kepemilikan rumah orang tua atau wali. Jadi berapa rumah orang tua atau wali, kalau satu ya satu, kalau ada lebih ya silakan diisi. Kemudian yang kedua jumlah kepemilikan kendaraan roda 2 dan roda 4 orang tua atau wali. Dan yang terakhir adalah foto rumah. Jadi foto rumah ini ketentuannya adik-adik silakan memfoto tampak depan terlihat identitas nomor atau bloknya. Misalnya adik-adik tinggal di BTN, ada nomornya, ada bloknya, silakan difoto. Kemudian ruang tamu atau ruang utama. Nah, pertanyaannya Kak, gimana kalau seandainya nggak ada nomor atau bloknya ya? Nggak apa-apa, silakan difoto saja tampak depannya ya. Seperti itu. Dan dari poin 13 sampai 18 ini sama-sama ketentuannya sama, yaitu PDF maksimal 2 MB ya. Silakan diatur, ukurannya tidak lebih dari 2 MB seperti itu ya. Sampai sini paham kira-kira adik-adik ya? Oke, kalau paham kita lanjut ya.
Nah, ini keterangan buta warna. Jadi ada sekitar 22 program studi yang menyarankan adik-adik tidak boleh buta warna ya. Yang pertama, jurusan kebidanan atau program studi kebidanan, wajib hukumnya berjenis kelamin perempuan ya, namanya juga bidan ya. Kemudian yang kedua, tidak buta warna total dan parsial. Parsial itu sebagian ya adik-adik. Jadi tidak buta warna total dan tidak buta warna sebagian ya. Untuk kedokteran, tidak buta warna total dan parsial. Kedokteran gigi tidak buta warna total. Jadi seperti ini keterangannya ya. Lalu ini di mana tesnya? Jadi silakan dites di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan seperti keterangan berbadan sehat tadi ya. Jadi ini menggunakan biaya dari adik-adik sendiri. Silakan tes buta warnanya kalau bisa, dan disarankan untuk tes di rumah sakit yang memiliki dokter spesialis mata ya. Karena kita harus tesnya di dokter spesialis mata ya, bukan dokter umum ya. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan. Jika adik-adik mengambil salah satu di antara 22 program studi ini ya, disesuaikan dengan keterangan ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau nggak ada di sini, Kak? Jurusan saya. Berarti jurusan yang adik-adik ambil tidak mempersyaratkan untuk adanya surat keterangan buta warna ya. Jadi tidak perlu diupload ya. Seperti itu. Dan yang juga harus adik-adik lakukan yaitu tes bahasa Inggris di Pusat Bahasa Universitas Airlangga ya. Dan untuk mengetahui kapan tesnya dan bagaimana ketentuan tesnya ya silakan adik-adik kunjungi websitenya pusatbahasa.unair.ac.id ya. Silakan buka di sana. Di sana akan ada jadwal yang tertera kapan tes bahasa Inggris ya. Nah, pertanyaannya Kak, gimana seandainya nilai bahasa Inggris saya nanti rendah atau di bawah standar? Apakah saya digugurkan dari kepesertaan mahasiswa Universitas Airlangga? Jadi jawabannya tidak ada ketentuan ya. Jadi berapapun nilai bahasa Inggrisnya nanti, ini hanya sebagai pemetaan saja. Karena bagaimanapun mahasiswa nantinya pada saat kuliah pasti berhadapan dengan yang namanya bahasa Inggris ya. Apalagi sekelas jurusan-jurusan yang seperti kedokteran, farmasi, dan jurusan-jurusan lain juga pasti ada banyak kaitan dengan bahasa Inggris ya. Jadi adik-adik diminta untuk menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini khusus untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang pertama ketentuannya, bagi calon mahasiswa baru penerima bantuan KIP Kuliah tahun 2022, melalui jalur SBMPTN diwajibkan mengisi berkas persyaratan KIP Kuliah. Berkas persyaratan dapat diunduh pada laman website ini ya. Jadi silakan adik-adik buka website ini untuk mengisi atau mengambil berkas apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi ketika adik-adik mendaftar sebagai penerima bantuan KIP Kuliah tahun 2022 ya. Kemudian dari berkas tadi kemudian adik-adik lengkapi, lalu dikirim melalui Google Form pada link ini ya, mulai 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2022. Dan yang ketiga, untuk memverifikasi tatap muka dan penjelasan penerimaan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah tahun 2022 jadwal menyusul sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir ya. Jadi nanti jadwalnya akan diumumkan di sini ya. Jadi cek terus laman www.kemahasiswaan.unair.ac.id ya terkait dengan kapan jadwal akan diberikan arahan terkait dengan KIP Kuliah itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik tidak tahu jadwal ini ya, karena nanti akan banyak sekali informasi terkait KIP Kuliah, terkait dengan sistem perkuliahan di Unair juga itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadwal-jadwal penting yang tidak boleh adik-adik lewatin ya. Yang pertama, pengisian biodata dan unggah berkas online melalui laman https://rekmaba.unair.ac.id, di mana adik-adik nanti pilih menu SBMPTN. Ini sampai tanggal 29 Juni adik-adik, tinggal 1 hari lagi, jadi jangan sampai terlewati. Kemudian verifikasi berkas keuangan online sampai tanggal 29 Juni juga. Kemudian informasi besaran UKS dan UK, ini uang kuliah semester ya. Jadi uang kuliah tunggal ya, kalau di beberapa kampus seperti itu menyebutnya. Ini juga uang kuliah awal, UK-nya didasarkan atas entry data calon mahasiswa. Jadi dari sekian banyak persyaratan yang ada masuki tadi, itu akan menentukan nanti berapa besar uang kuliah semester yang adik-adik harus bayar. Misalnya kalau adik-adik tidak sebagai peserta KIP Kuliah. Karena semakin banyak kekayaan, kemudian adik-adik misalnya tergolong di
keluarga yang beruntung, yang mampu misalnya, maka adik-adik akan membayar lebih banyak. Nah, pertanyaannya gimana seandainya saya melaporkan sedikit saja harta saya supaya tidak banyak beban kuliahnya. Jadi tidak boleh adik-adik. Nanti Universitas Airlangga akan memverifikasi lagi di lapangan terkait kebenaran data yang adik-adik kirim ya. Jadi jangan pura-pura miskin ya, seperti itu. Kecuali memang adik-adik keadaannya memang demikian. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pembayaran biaya pendidikan melalui ATM atau teller atau internet banking pada Bank Mitra Universitas Airlangga di seluruh Indonesia dengan menyebutkan nomor peserta ujian. Jadi nanti silakan bawa nomor peserta SBMPTN adik-adik. Kemudian bayar di bank ini, salah satu bank ini, boleh Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, Bank Jatim, atau BTN ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, verifikasi berkas registrasi online. Berkas yang sudah diverifikasi akan tampil nomor induk mahasiswa dan dapat dilihat pada laman ini ya. Jadi rekmaba.unair.ac.id. Ini jadwalnya sampai tanggal 6 Juli. Dan apabila ada berkas yang perlu diperbaiki dari yang ada di upload, maka akan diberikan notifikasi lewat Rekmaba ya. Jadi ada pemberitahuan nantinya atau lewat SMS ya, karena nanti adik-adik akan mengisi nomor HP di sana ya. Jadi pantau terus. Kemudian yang keenam, pengisian kuesioner dan pencetakan kartu tanda mahasiswa sementara KTMS. Dan ini dilakukan setelah login pada laman ini mahasiswa.unair.ac.id, kemudian mengisi kuesioner Rekmaba dan telah mengunggah bukti sertifikat vaksin COVID-19 dosis ke-1 serta telah diverifikasi oleh petugas akademik fakultas. Jadi Unair mempersyaratkan calon mahasiswa baru harus sudah vaksin COVID minimal dosis pertama ya. Jadi bagi adik-adik yang sampai saat ini belum vaksin COVID-19, silakan sebelum deadline untuk pelaporan vaksin COVID-19 ini ya. Kemudian yang ketujuh, pengisian data online bagi yang sudah mempunyai maupun yang belum mempunyai BPJS Kesehatan. Melalui ini ya, pelaksanaannya tanggal 7 sampai dengan 16 Juli 2022 dan bukti daftar BPJS atau KIS dan atau pindah fasilitas kesehatan diupload pada laman ini. Dan adapun informasi lengkapnya dapat dilihat pada laman http://bit.ly prosedur BPJS Unair atau Instagramnya bisa dilihat @plk.unair ya, seperti itu. Jadi ini penting adik-adik, silakan perhatikan baik-baik alur kegiatan serta tanggal pentingnya, karena kalau ada dilewatin nanti akan berdampak pada keberhasilan daftar ulang adik-adik sebagai calon mahasiswa baru Universitas Airlangga ya. Kemudian ini pengambilan jaket atau alma mater, jadwalnya menyusul, boleh adik-adik pantau terus di laman ini atau boleh kontak personnya ini lewat WA saja ya, tentu di jam kerja. Silakan menghubungi ini. Kemudian pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023, jadwalnya bisa dilihat di sini juga sama kayak tadi. Dan jadwal tes kemampuan bahasa Inggrisnya pusatbahasa.unair.ac.id. Kalau misalnya kesulitan ke sini, silakan kontak nomor ini ya. Tanyakan kapan jadwal terkait tes bahasa Inggris untuk calon mahasiswa baru Universitas Airlangga ya. Dan ini ketika adik-adik membuka Rekmaba akan tampilan seperti ini. Kemudian nanti pilih SBMPTN, login dengan nomor peserta, maka akan adik-adik buka terkait persyaratan yang harus dilengkapi oleh adik-adik sesuai dengan yang kakak jelaskan sebelumnya ya, seperti itu. Dan informasi lengkap tentang proses registrasi mahasiswa baru dapat diakses melalui internet di laman Unair. Ini laman resminya dan laman Direktorat Pendidikan Unair. Apabila ada pertanyaan atau kendala dalam pengisian Rekmaba dapat menghubungi pusat bantuan yang bisa diakses pada link. Jadi kalau misalnya ada kesulitan apapun itu, misalnya ada bingung dengan persyaratan yang diminta, kemudian ada persyaratan yang belum bisa adik-adik penuhi, silakan laporkan lewat platform Telegram seperti ini ya. Jangan sampai waktunya sudah lewat deadline adik-adik masih bingung ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi tanyakan sebanyak mungkin terkait apa-apa yang menjadi kendala adik-adik ketika ingin melengkapi berkas pendaftaran ulang jalur SBMPTN Universitas Airlangga ya. Jadi nanti akan ada solusi dari panitia itu sendiri, seperti itu. Baik, demikian video ini adik-adik. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-temannya.
Kakak ucapkan selamat bergabung di Universitas Airlangga. Semoga kedepannya adik-adik sukses selalu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.